Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Pemirsa, tinggal di negara mayoritas non-muslim seperti Amerika Serikat merupakan tantangan bagi orang tua muslim yang membesarkan anak-anak mereka. Itu sebabnya berbagai sekolah pendidikan Islam mingguan didirikan berbagai komunitas, termasuk imam madrasah. Setiap hari Minggu di SMP Negeri Eastern Middle School di kota Silver Spring, Maryland, ratusan anak muslim berkumpul untuk mendalami agama Islam. Mereka terdaftar sebagai murid imam madrasah, sekolah pendidikan Islam yang didirikan oleh Imam Center, komunitas muslim diaspora Indonesia di area metropolitan Washington DC. Gedung SMP itu disewa untuk kegiatan madrasah. Ya, jadi Imam Madrasah didirikan pada tahun 1996, jadi ini udah 29 tahun, untuk mengajarkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ini tentang Islam. Meski didominasi oleh anak-anak keturunan Indonesia, sekitar 51% lainnya berasal dari berbagai latar belakang, dari keturunan Afrika hingga Pakistan. Usia mereka pun beragam, dari yang masih TK sampai yang sudah duduk di bangku SMA. Setidaknya 53 guru dan 15 sukarelawan meluangkan waktu mereka setiap pekan untuk mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan seputar Islam dan menjadi muslim di Amerika. Ina dan para pengajar mengaku bukan tugas yang mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di Amerika yang terbiasa dikelilingi lingkungan yang beragam dari segi agama maupun budaya. Guru itu harus betul-betul siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang why, mengapa. Jadi harus ada pembekalan yang cukup. Karena jangan sampai kita juga salah menjawab kepada anak-anak tersebut. Karena tapi di sisi lain, ketika anak-anak itu mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, reasoning yang mereka inginkan, dan make sense buat mereka, maka iman mereka akan lebih kuat daripada orang yang Islam tapi hanya ikut-ikutan saja. Allison dan Alfiano, dua murid madrasah yang kini duduk di kelas 8 SMP, mengaku menikmati pelajaran di madrasah. The one I'm most fascinated about has to be the story of Prophet Musa. Pretty interesting story right there. I think it really just gives me more knowledge about who I am and like what it means to be a Muslim, like the Arabic, the hijab, everything that comes with it. Para orang tua punya alasan khusus menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah itu. And so for me it was really important to have that strong Islamic foundation, especially since we're living in America and there are a lot of challenges ahead, and making sure that our kids have that strong Islamic foundation, you know, as they grow up in a society that's not predominantly Muslim. Madrasah itu nggak cuma buat belajar tentang agama kan gitu, jadi membantu juga untuk bisa sosialisasi lagi tentang dengan teman, bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan sesama Muslim. Pelajaran agama sendiri memang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah negeri di Amerika. Itu sebabnya sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah agama seperti imam madrasah agar bisa lebih mengenal dan menjalankan ketentuan agama yang mereka anut. Dari Silver Spring, Maryland, Rifan Dwi Astono, Nur Hadi Sucahyo, VOA. Pemirsa, tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat, memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's why we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way
you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi asistif seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger or hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota. Yang terbanyak adalah di bagian selatan California. SoCal Indo adalah kelompok diaspora yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia. Any dish with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah, 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 I am 18 years old, and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's
a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California, dan Washington DC, tim VOA. Penelitian terkini melibatkan puluhan ribu survei atas populasi kupu-kupu di Amerika Serikat, menunjukkan penurunan signifikan jumlah serangga ini yang sangat berperan dalam penyerbukan tanaman. Apa saja yang berada di balik anjloknya jumlah kupu-kupu Amerika Serikat? Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. We saw a lot of declining species in the Southwest, which is part of the U.S. that is heated up and dried out much more quickly than other regions. We think that drought might be kind of the culprit there in terms of southwestern butterfly declines. We also saw pretty strong declines in the Midwest. There was one of the Status of Butterflies working group members who did a separate analysis that found that insecticides, more so than any other driver, more so than land use change, more than climate change, insecticides really were the #1 driver of declines for butterflies in the Midwest. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year. That's just in Texas. So add that up across the world and, it's a significant amount of money. And so the bottom line is butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale. But when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. You can make changes in your backyard and in your neighborhood and in your state that can really improve the situation for a lot of species. Yang ikut mendapat perhatian adalah kupu-kupu monarch alias kupu-kupu raja. Survei terkini mencatat jumlah totalnya mencapai sekitar 10.000 ekor, jauh di bawah populasinya pada 1997 yang mencapai 1,2 juta kupu-kupu. Peneliti menemukan bahwa sekitar sepertiga spesies kupu-kupu yang diteliti berkurang populasinya sekitar separuh. Lalu 22 spesies bahkan berkurang sekitar 90%. 3% dari seluruh kupu-kupu justru bertambah populasinya, jumlah yang relatif sedikit dibandingkan seluruh kupu-kupu yang ditelaah populasinya selama 2 dekade. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia, informasi kami lanjutkan. Selama bulan suci Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintahan di Amerika. Tak ketinggalan di Gedung Kongres Amerika Serikat. Gedung yang jadi simbol perwakilan rakyat Amerika Serikat ini juga jadi tempat diskusi antar agama di ibu kota Amerika Serikat. Azan berkumandang di dalam Speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di Kompleks Gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan ini dihadiri sekitar 125 para pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintahan di ibu kota Amerika Serikat. We all share the same place and we want to live peacefully with one another. We cannot do this alone as Muslims, and grassroots level cannot do it without a leadership, a moral leadership. Faith leaders
they have this responsibility to guide and educate the grassroots and to educate people and to guide them towards peace. Lewat Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antara umat beragama, tak hanya antara pemuka dan wakil rakyat. We are entering into a holy season for most of the world's religious communities. Muslims, Jews, and Christians will commemorate Passover, Easter, and Ramadan. Billions will be praying to God, and billions will be searching their own hearts. May it be for all of us, all the children of Abraham, a time of introspection, marked especially by billions of prayers for peace. Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Selama bulan Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Bagi hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat. Natasha dan Afi adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di Washington, D.C. I think that in a world in which we are sort of pushed into one box of you have to be pro this and anti this, I think that it's really important to focus on humanity and focus on learning about your neighbors and learning about the people who you think are so different from you, because if I've learned anything from spending time with my Muslim and Arab friends and people who I've met here tonight is that we share way more in common than we think. This is a unique opportunity because we got to do this in DC, and we had the chance to come here because we're both students here, but not everybody has that opportunity, which is why getting to, first of all, bringing this nationwide, but also getting the opportunity to go to these places and speak to those people and go, across the world and talk to people that grew up in a different place than you, and see that they really share so many of the same value systems and so many of the same belief systems. Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi. Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya, dan alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu. Sebelumnya pada awal Ramadan, Trump menyampaikan salam bagi warga Muslim AS dan berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sejak 2015, LSM Advokasi HAM dan Demokrasi Setara Institut menerbitkan Indeks Kota Toleran, dan satu kota yang sering masuk daftar teratas adalah Kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagaimana kehidupan warga yang beragam etnis dan keyakinan di kota tersebut? Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang, kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentasi etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institut. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu.
Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari itu ya maklum lah, kita kan sering toleransi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Pemirsa, hidup harmonis dan rukun dengan tetangga menjadi keinginan banyak orang. Tapi bagaimana bila atribut politik dan pilihan partai tetangga akhirnya menjadi sumber pertengkaran? Sebuah aplikasi ponsel kini memungkinkan orang untuk mengetahui afiliasi parpol tetangga sebelum pindah ke sebuah permukiman. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oisi. The purpose of Oisi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors. So I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life.
But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti OISI mempertajam polarisasi politik? Ditepis pendirinya. We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, OISI menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.